Oke, jadi awal latar belakang berdirinya rumah kita. Actually pada saat itu aku di UIN Sunan Kudus sekarang namanya, pas itu lagi semester 4 kalau nggak semester 5. Lagi semangat-semangatnya. Lagi semangat-semangatnya mencari uang dan saat-saat tersibukku kayak gitu. Pas itu adalah masih kerja ikut orang kan, dan aku tuh kayak pas itu home visit gitu, jadi dari rumah ke rumah. Terus kadang juga sampai malam gitu, maksudnya sampai jam 9 malam. Terus bapak protes, terus akhirnya kenapa kamu nggak ini buka aja di rumah. But the reason is actually really practical, karena sebagai cewek kok keluar malam-malam. Terus dengan aku sendiri pas itu juga bukan sakit-sakitan ya, tapi kayak dikit-dikit nggak enak badan, karena emang capek banget ya, harus kuliah, organisasi, terus habis itu kerja di luar, visit gitu. Nah terus habis itu makanya buka di rumah kita tuh kayaknya itu tuh 2018 Desember gitu. Terus preparing di sebenarnya nggak ada model yang gede banget kayak mau buka kursusan beneran, jadi cuma dibeliin bapak kayak kursi kuliah gitu. Kursi kuliah, terus habis itu papan tulis gitu. Itu aja belinya kayak second. Nah terus habis itu mulai bikin konten-konten gitu. Akhirnya aku memutuskan 2019 Januari itu bikin Google Maps-nya, bikin Instagram-nya, habis itu bikin kontennya kayak gitu. Itu nunggu kayak hampir 1 tahun sampai aku tuh nazar pas itu. Enggak nazarnya tuh siapapun siswa pertama bakal aku gratisin kayak gitu. Sebenarnya ada 5 orang dari SMA 2 Kudus, aku masih ingat orang-orangnya, ya anak-anaknya. Terus 5 orang tuh kayak ya les gratis gitu. Iya, saya sulit cari siswa ya. Ya sulit banget, iya. Nah pada saat itu aku kayak minta tolong sama dosen, minta tolong sama family buat nge-share, dan aku let people know that I have Rumah Kita English course kayak gitu. Jadi awalnya alasannya sangat practical. Nah terus lama kelamaan aku merasa kayak I feel like I'm passionate about it. Dan selama ngajar sebelum buka Rumah Kita kan aku juga ada pengalaman kayak perspektif siswa terhadap bahasa Inggris tuh kayak gimana. Ya, terus pas itu juga pernah ikut komunitas guru penggerak di Kudus tuh, sebenarnya mereka tuh problemnya apa. Terus akhirnya pada saat itu semakin berjalan COVID kan. Nah aku juga ikut kayak webinar gitu kan, banyak banget aku ikutin sebanyak mungkin webinar yang tentang pendidikan atau bahasa Inggris. Pas itu aku ikutnya ITEL punya Pak Gumawang Jati dari ITB. Nah terus habis itu aku akhirnya menyadari bahwa ada beberapa isu terkait pembelajaran bahasa Inggris kayak gitu. Jadi pas itu yang awalnya latar belakangnya praktikal, nggak boleh keluar malam, akhirnya latar belakangku untuk melanjutkan Rumah Kita tuh akhirnya berubah kayak gitu. Gitu maksudnya. Jadi akhirnya latar belakangnya ternyata di sekolah itu nggak banyak ya orang yang praktek bahasa Inggrisnya, especially yang conversation speaking, skillnya sendiri tuh nggak ada. Jadi hanya grammar, reading kayak gitu. Belajar teori, tapi kalau untuk berkomunikasi justru malah kesulitan gitu ya. Ya betul. Jadi yang beda Rumah Kita dibanding kursusan yang lain pada saat itu adalah kita lebih fokus ke praktek speakingnya kayak gitu. Masalah apa yang paling pengen kita jawab dari kursusan ini? Nah, masalah yang pengen kita jawab itu juga selalu berubah setiap fase. Jadi dulu itu 2019 sampai 2020-an kan sendirian ya. Aku sendirian, terus akhirnya aku ngerekrut Mr. Fahmi untuk join di Rumah Kita English Course as a tutor dulu pas itu kayak gitu. Dan itu kayak ngajar-ngajar biasa. Akhirnya sampai 2022 2023 kamu akhirnya we got married, and then barulah dia masuk ke manajemen Rumah Kita as a whole kayak gitu. Sebelum nikah kan hanya ngajar aja, terus habis itu setelah nikah akhirnya dia pegang manajemennya. Dan juga alhamdulillah sejak itu kita jadi alhamdulillah pesat ya lumayan rame dan juga dikenal banyak orang kayak gitu. Share kronologis aku boleh nambahin nggak sih kalau background dari sudut pandangku? Kalau aku sendiri dulu kan sebenarnya nggak ada passion mengajar ya, cuman suka bahasa Inggrisnya, cuman kuliahnya pendidikan bahasa Inggris gitu. Masa skill mengajarnya, skill mendidiknya itu tidak diasah dan tidak digunakan gitu kan. Jadi pas kuliah dulu kayak
I admire you, kayak kamu bisa sih gitu, masih semester awal tapi sudah ngajar kesana kemari kayak gitu, dan kamu kelihatan passionate banget gitu. And then ketika kamu bikin rumah kita gitu ya, apa ya, I guess aku melihat potensinya gitu. Dari cerita-ceritamu kan siswa-siswanya merasa nyaman gitu kan belajar di rumah kita, yang tadinya mungkin ada yang takut sama bahasa Inggris jadi senang, terus ada yang nggak nyangka ya ternyata bisa belajar, tapi rasanya nggak kayak pressure gitu, tapi kayak seru aja gitu. So I saw the potential, and then I remember sebelum join bahkan kayaknya salah satu hal yang tak sumbang adalah logonya rumah kita, nggak sih? Iya, jadi logo rumah kita sekarang dulu tuh benar-benar kayak rumah anjing guys, yang aku bikin. Iya, literally, and then kayak terima kasih banyak ya. Iya, tapi apa ya, aku nggak ada background artistik sebenarnya, jadi kayak logo itu tuh aku beneran seharian dari sore sampai malam, tidur paginya lagi sampai siang baru tak kirim ke kamu. Itu pun merasa kayak masih merasa ada yang kurang gitu. Misalnya kalau logonya kecil dia jadi nggak kelihatan, kalau backgroundnya hitam juga nggak kelihatan kayak gitu, karena emang nggak ada nggak ada background di situ. Tapi ya seperti itu sih, I saw the potential, aku melihat potensinya, terus aku juga tertarik untuk belajar mengajar. Aku masih ingat siswa pertamaku itu pengasuh pondok dari Jekulo. Ya, dia remember kayak itu beberapa waktu sebelum COVID. Kayak abis itu break gara-gara COVID. Ada sih gitu. I guess aku juga berkembang sebagai guru juga berkembangnya bersama rumah kita. Nah, terus tapi pas itu aku nggak full time ya kan. Soalnya kan merasa kayak maksudnya dari sudut pandang orang tua yang orang tuamu kayak gitu ya, masa sih seorang laki-laki bisa support keluarga dari ngelesin doang, kan kayak itu ya, that's too good to be true gitu. Jadi kayak aku mendengarkan nasihat itu, jadi kayak aku lebih mencoba cari-cari karir yang lain pas itu kan. Aku kerja di sekolah jadi TU, pengasuh dan sebagainya kayak gitu. Baru setelah menikah kayak jadi full time gitu ya. Terpaksa full time. Terpaksa, iya ya. Kind of. Sebenarnya kalau dari panggilan hati sih nggak terpaksa ya, kayak soalnya nyaman banget bekerja di sini. Cuman dari seandainya aku punya kesempatan lain kayak misal keterima BUMN atau ASN dan sebagainya, mungkin aku bakal milih yang lain itu karena lebih terjamin, nggak sih? Tapi ya alhamdulillah kehendaknya Allah, nggak ada yang tahu ya. Alhamdulillah kita bisa menyokong keluarga kecil kita dengan dari rumah kita ini kayak gitu. Yes, that's right. That's our personal story. Mungkin itu deh, aku pengen ngomongin kalau rumah kita dari kamu kan, kamu kayak lebih ke kayak konsepnya, kemudian lesson plan-nya, terus kayak teknik mengajarnya kayak gitu kan. Aku merasa porsimu dalam menemukan itu lebih besar daripada gitu. Ya nggak sih? Kayak I don't know, I feel like I learn from you. Aku belajar dari kamu soal ngajar, soal media apa yang seru untuk dipakai dan sebagainya kayak gitu. Kalau aku lebih mungkin yang aku sumbangkan adalah kayak bikin sistemnya gitu kali ya. Bikin program yang terjadwal, terus harganya berapa supaya mencari keseimbangan antara masih affordable, masih bisa dijangkau, tetapi juga masih masuk untuk tutor dan untuk rumah kita kayak gitu. Termasuk marketing. Pokoknya yang masalah hitung-hitungan dan sistem-sistem jadwal-jadwal. That's right. Itu karena aku backgroundnya dulu anak IPA. Okay. Alright, so that's about Rumah Kita English Course. And then let's talk about something new about us after Mr. Fahmi joined in Rumah Kita English Course. Jadi kita ngomongin present time ya. Sebenarnya kalau dulu kan tujuannya practical, passion dan lain-lain. Nah untuk sekarang ada nggak sih Mr. kayak masalah yang ingin kita jawab lewat kursusan ini, present time ya pada saat ini? I guess yang kita lakukan kan kita menyediakan layanan untuk
di mana siswa bisa belajar bahasa Inggris dengan efektif dan nyaman kayak gitu ya. Jadi tentunya satu masalah utama yang kita ingin selesaikan adalah ya itu tadi ya, supaya orang itu bisa berbahasa Inggris kayak gitu. Soalnya sekarang kan bahasa Inggris memang digunakan di mana-mana ya. Memang faktanya seperti itu. Ya mau di perusahaan atau di pemerintahan juga kayak gitu ya. Ketika kita bisa bahasa Inggris itu menjadi nilai plus banget kayak gitu. Jadi pertama kita ya itu ya ingin provide tempat di mana orang bisa belajar bahasa Inggris dengan nyaman. Terus habis itu yang kedua apa ya? Mungkin kaitannya dengan guru atau tutor bahasa Inggris gitu ya, dengan para pendidik gitu. Ya seperti yang kita tahu ya, sudah menjadi rahasia umum di negara kita, nasib guru itu masih banyak yang memprihatinkan kayak gitu ya. Enggak semuanya memprihatinkan, ada juga guru yang makmur dan sebagainya. Tetapi apa ya? Kadang tuh merasa sedih gitu, kayak guru itu sudah S1 berapa tahun ya kan, habis itu ada pendidikan apa tuh namanya PPG kayak gitu, kayak belajarnya lama banget gitu kan. Kemudian setelah lulus mencari kerja sulit dan harus mengabdi dulu selama bertahun-tahun dengan imbalan yang tidak cukup untuk menghidupi dirinya sendiri bahkan, apalagi kalau sekeluarga kayak gitu kan. Jadi kayak apa ya, miris gitu ya, Indonesia masa kayak gitu sih. Kan kita terkenal dengan unggah-ungguhnya menghormati orang yang lebih tua, menghormati guru kayak gitu. Tapi aku merasa kayak Indonesia ini masih perlu belajar untuk menghormati gurunya gitu ya. Salah satunya dengan itu secara finansial juga ya maksudnya. Apakah rumah kita bisa menjawab? Apakah kita bisa menjawab itu? Setidaknya kita berkontribusi lah. Aku pengennya seperti itu sih. Soalnya ya begitu, dari tutor-tutor kita, para pengajar kita rekrut, kita kasih apa tuh mentoring, pelatihan dan sebagainya, kita kasih support caranya mengajar seperti apa kayak gitu. Dan tentu kita juga memberikan support finansial yang ya aku harap layak lah untuk mereka. Kita harap ya, semoga soalnya ya gimana ya, apa ya, kasihan gitu guru tuh kayak disuruh ikhlas gitu kan. Tapi menurutku kayak guru itu nggak usah disuruh aja udah ikhlas gitu. Kayak kalau itu yang nggak jauh-jauh aku melihat tutor-tutor yang di sini gitu, kayak dia mau effort 150% atau effort kayak 90% itu bayarannya sama gitu. Ya nggak sih, kita juga sulit gimana ya mengamati, oh dia effortnya luar biasa jadi tak naikin gajinya gitu misal, kan sulit juga kayak gitu ya. Tapi mereka memilih untuk effort ekstra kayak gitu. At least itu yang aku lihat ya. That's right. Jadi kayak guru itu menurutku nggak usah disuruh ikhlas. Kalau emang the passionnya emang senang itu dan berintegritas, itu tuh udah ikhlas kayak gitu. Jadi justru kita sebagai apa ya, orang-orang yang mengambil manfaat dari jasanya guru itu, harusnya kita yang tahu diri. Guru itu sudah mendidik kita gitu. Janganlah kita tuntut dia untuk ikhlas bekerja saja tanpa imbalan yang layak gitu. Ya memang ada cara lain untuk menghormati guru, dengan sopan santun, dengan bantuan apa kayak gitu ya. Tapi pada akhirnya untuk datang ke sini misalnya dia beli bensin pakai apa? Pakai uang. Bukan pakai setor vocab ke SPBU terus dapat bensin, kan enggak toh. Mereka juga manusia gitu. Mereka butuh uang gitu. Aku sih berharapnya mungkin ini mimpi atau harapan jangka panjang adalah para pendidik itu bisa bisa sejahtera secara finansial sehingga mereka bisa fokus pada mendidik anak didiknya. Ya enggak sih, enggak usah lah mikir nanti pulang sekolah aku harus jualan kopi gitu misalnya. Kayak biarlah dia fokus pada skillnya gitu ya, kayak gimana mereka bisa mengajar dengan lebih baik, gimana memperhatikan siswanya dan sebagainya, kayak gitu. Toh di bidang-bidang lain kan juga kayak gitu kan. Misal kayak kenapa ya?
Misalkan kayak apa, semua itu nggak sih, semua pekerjaan profesional kan kayak gitu. Kamu asah skillmu, terus kamu dapat tambahan itu, kamu dapat tambah disejahterakan gitu. Yes. Kayak gitu. Maksudnya kita keluar uang banyak untuk beli motor, sebagian uangnya untuk apa tuh, komisi salesnya kayak gitu. Kayak orang merasa keren-keren aja dengan kayak gitu. Kenapa kok buat guru kok nggak mau kayak gitu? Gitu kayak ya aku tahu semua orang punya kondisi finansialnya masing-masing, dan kalau memang nggak mampu, insya Allah silahkan datang ke sini. Rumah kita juga pengen pembelajaran ini itu bisa diakses oleh semua orang, tidak harus aku lanjut ngomong nggak apa nih? Bentar. Oke. Cut dulu. Mana sih? Padahal aku nggak pernah nangis. Kenapa kamu? Siapa yang nakal sih? Orang-orangnya. Selain secara finansial, aku juga ngerasa kayak apa ya? Pas aku ikut forum guru penggerak itu, luar biasa banget. Apa itu namanya, guru-guru di sana ya punya ide dalam pembelajarannya, itu pelajaran matematika kayak fisika kayak atau bahasa Inggris juga. Tapi pertama mau mengadakan acara event atau lesson plan yang luar biasa, tapi nggak mungkin kan ngeluarin pakai budget sendiri, tuh nggak bisa. Terus pernah itu salah satu kenalan di komunitas guru penggerak itu propose acara, kalau nggak salah itu pelajaran IPA ya, kan seru ya IPA gitu. Nah propose sama one of the principal, but the principal declined it because there's no budget for doing that kind of experiment and everything. And itu menurutku, itu aku langsung kayak gimana ya, sedih sih. Apa ya, kayak bukankah goalnya itu ini ya, kayak improve kualitas pendidikan untuk anak-anak gitu, tapi kenapa nggak disupport gitu? Ya mungkin ya kita ngerti emang nggak ada budget buat ya, itu kayak gitu. Masa kepala sekolah mau ngeluarin uang untuk itu, atau kalau dari pribadinya dan ada loh guru yang kayak gitu loh, ngeluarin budget. Iyalah. Itu nggak, kayaknya itu masalah juga nggak cuma di Indonesia. Kadang gue juga lihat memes atau TikTok atau reels dari Amerika gitu, kayak gurunya yang ngemodelin. That's ashamed. But maka dari itu aku melihat kayak orang yang sebenarnya kerja di rumah kita tuh sangat berat ya guys. Kenapa? Karena kita manajemen semuanya, keadaan, demand, kita tuh nggak push semua tutor untuk do something beyond their skill. Mereka yang meragukan diri mereka bahwa aku bisa nggak ya Miss handle event ini. Terus kita coba aja dulu, ternyata setelah dicoba ternyata dia tuh capable gitu. Aku juga kind of surprise dengan tutor-tutor yang menghandle beberapa event. One of those is holiday program atau competition atau hal-hal kecil lainnya yang ternyata mereka tuh bisa lebih dari yang mereka biasanya pas sebelum ngajar di RK atau pas awal ngajar di RK. Jadi aku melihat, I witness everything, their progress. Itu benar-benar wow, ternyata Miss ini tuh bisa ya ngelakuin ini. Bahkan ada beberapa skill yang kami sendiri tuh nggak bisa gitu. Kita belum tentu bisa. We need that very talented tutor. Bahkan kita nggak tahu kok dia talented setelah kita ngasih mereka project gitu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak kayak ada satu peribahasa tentang tea bag. Kita nggak tahu how strong the tea bag is until we boil the tea bag in the boiling water. Kayak gitu. Ternyata tutor tuh bisa ya kayak gitu. Jadi maka dari itu aku ngerasa kayak wah, kalian kalau kerja di RK pasti akan berkembang, insya Allah ya, insya Allah. Insya Allah akan berkembang kalau emang Allah meridhoi stay di sini dan emang bisa berkembang di sini kayak gitu. Jadi sebenarnya kita berdua ini tuh emang kita tuh kayak pencari bakat gitu deh kayaknya. Kita pencari potensi gitu deh rasanya. Somehow we can feel it, tapi feel aja kan nggak valid ya. Emang harus dicemplungkan, ditaruh di event. Nah itu jadi pertama secara finansial ya tutor, yang kedua secara potensi kayak gitu, sangat-sangat bermanfaat buat mereka, terutama bahasa Inggris itu kan skill bahasa Inggris harus di maintain.
harus di maintenance, harus dipertahankan. Jangan di RK tuh emang ya kamu harus speak English kayak gitu di kelas atau pas kita meeting, pas mentoring, pas training. Itu kan we push them to like speak English, be more critical, etc. kayak gitu. Oke. Yes. Yes, oke. Kebanyakan ya jawabannya. No, that's fine. Oke, next one adalah itu kan berarti dampak nyata yang bisa kita kontribusikan kepada masyarakat ya, selain untuk asah para siswa yang membutuhkan usia mulai 5 tahun sampai 50 tahun, karyawan, mahasiswa, gap year, ibu rumah tangga, siapapun itu. Kontribusi lainnya yaitu kita membuat menyerap tenaga kerja, of course, dan membuat mereka lebih berkembang. Amin, hopefully ini sustainable. Terus yang ketiga, dampak nyata mungkin kita juga ada event-event yang mungkin tampaknya sepele ya, kayak event mungkin seminar, lomba, atau kita juga kadang kolaborasi dengan sekolah, dengan perusahaan, dengan instansi lain, baik itu profit atau non profit kayak gitu, atau universitas juga untuk ngisi, I don't know, just sharing knowledge. Apa sih yang membedakan Rumah Kita English Course dari kursus lain? Kita sebenarnya nggak tahu ya kursus lain tuh kayak gimana. Tapi apa ya keunikan kita? Kita ada satu program yang emang sangat unik, yaitu customized course English for specific purpose. Itu untuk profesi tertentu yang membutuhkan bahasa Inggris. Kayak so far yang udah berjalan sih itu English for medical worker, kayak perawat, bidan, dokter. Jadi kan vocabulary-nya kan pasti beda ya guys, sama general English atau bahasa kita sehari-hari gitu. English for maritime, Mr. Fahmi yang handle. English for engineering, business English. Terus pernah juga English for fashion industry. And then advertising, tourism, ada aku yang handle advertising, tourism, English for, jadi specific purpose kayak gitu juga bisa di Rumah Kita English Course yang emang sampai orang luar kota, orang luar Jawa pun nyarinya kebetulan dapatnya di sini gitu, berdasarkan rekomendasi dari teman-teman yang lain juga. Persiapan scholarship juga, IELTS, TOEFL. Itu yang membuat menurut kami beda ya, karena nanti cari tahu sendiri yang kursusan lain kayak gimana gitu. I feel like kita sangat passionate dan kita benar-benar serius gitu. Nah kebetulan yang membedakan kita adalah mungkin kita ini tuh educator ya, educator, dan kita tuh benar-benar dari English Education Department. Jadi passion kita dan keseriusan kita tuh lebih dalam hal pendidikannya, dalam hal pendidikannya ya gitu. Mungkin itu ya yang agak unik dari rumah kita adalah kita menjalankan rumah kita itu ya seperti bisnis yang kita harus mencari, harus punya cash flow, harus menggaji tutor, harus marketing, advertising dan sebagainya. Tetapi kayaknya aku bisa bilang gini deh, kayak goal kita itu nggak semata-mata mengumpulkan sebanyak mungkin uang gitu loh. Kayak uang itu hanya satu alat atau bahan yang kita butuhkan supaya kita bisa terus support apa yang kita ingin lakukan, yaitu ngajar bahasa Inggris kayak gitu. Jadi ya kalau kita ada program baru emang kita hitung betul-betul kayak kita harus ngumpulin siswa sekian, nanti biayanya harus sekian, kira-kira orang bisa afford nggak dengan biaya kayak gitu. Terus kemudian tutor nanti dapatnya berapa, terus rumah kita sendiri dapatnya berapa, kayak itu semuanya memang dihitung. Tetapi ya itu tadi, kami berharap ya semoga bisa kayak gitu terus ya, yaitu dana yang dikumpulkan tadi bisa kita gunakan untuk mensupport pengembangan entah itu skillnya para tutor kita atau untuk beli-beli ya meningkatkan kualitas service, atau membeli media-media pembelajaran yang berkualitas kayak gitu ya. Jadi ya ada beberapa ego
as an educator, especially English Education Department, ada beberapa ego yang nggak bisa kita tinggal gitu loh pas kita kerja di sini gitu. Iya, masa gini doang sih gitu ya. Masa gini doang sih. Harus inilah. Kalau bikin lesson plan harus seperti ini, atau kalau bikin event harusnya seperti ini. Sebenarnya itu nilai plus kita dibanding yang lain kayak gitu. Mungkin bisa dirasakan sendiri orang tua yang pernah les di sini atau orang-orang yang pernah les di sini. Aku nggak tahu, tapi itu yang aku rasakan gitu. Ini dan ada ego educator yang kita nggak bisa tinggalkan hanya demi marketing misal kayak gitu. Tapi ya nggak tahu itu bener apa salah, tapi I don't know. Biarkan waktu yang menunjukkan. Biarkan waktu yang maksudnya gini, kadang kita kayak ada tagline yang ini nih bisa bikin menarik banget gitu ya. Misal bisa bahasa Inggris dalam waktu 2 minggu gitu misal. Tapi kayak that's not nggak benar-benar realistis gitu. Jadi kayak kita menghindari hal-hal yang kayak gitu. Ya kita namanya marketing, kita harus menunjukkan bahwa oke, kita memang berkualitas gitu. Tapi kita nggak bisa yang terlalu clickbait gitu ya, terlalu promising, yang janjinya terlalu tidak realistis gitu. Semoga aja, ini harapan aku ya guys, kayak semoga aja rumah kita masih bisa sustain meskipun kita nggak bikin ads yang clickbait gitu. Karena kok ngerasa kok udah pakai clickbait semua ya, aduh rumah kita bisa sustainable gak ya? Bismillah ya, let's wait and see. And then apalagi ya, pertanyaan selanjutnya itu kan dampak nyata yang udah kita lakukan ya, sudah dilakukan ya. Ya, dari tadi kita kok ngomongin ini ya, latar belakang terus ya. Sekarang kita langsung jump into like basically kita membuka untuk usia 5 sampai 50 tahun gitu ya, tagline-nya. Ish. Ya. Sudah 55 tahun juga ada yang ya, di atas 50 tahun juga nggak apa-apa. Pernah ada juga. Pernah ada ya. Cuman yang terdengar menarik gitu ya, 5 sampai 50 tahun. Kita ada berbagai macam program, ada untuk anak-anak, ada kids speaking program. Jadi memang fokus ke skill komunikasi ya. Jadi kita banyak praktek berbicara atau game gitu ya, kosakata. Kalau anak-anak kan itu ya memang masih levelnya kebanyakan memperbanyak kosakata gitu masih. Kemudian untuk usia remaja kita juga ada kelompok program kelompok juga yang terpisah. Cuman yang untuk dewasa kita itu ya hanya ada private dan semi private ya. Dan untuk anak-anak dan remaja kita juga membuka program yang private maupun semi private begitu. Selain itu kita juga bekerja sama dengan beberapa institusi luar ya. Ada mengisi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau pondok kayak gitu. Ada mengisi pelatihan untuk karyawan di beberapa perusahaan seperti itu. Dan ya alhamdulillah banget ya kita bisa dapat kesempatan untuk melakukan itu semua. Alhamdulillah ya. Ini kalau bukan karena Allah kayaknya usaha kita kayak cuma usaha, tapi kalau enggak jalan dari Allah tuh kayaknya bakal sulit banget. Iya, dan pengalamannya juga kita dapatkan bukan untuk kita berdua sendiri, tetapi juga kita share dengan tutor-tutor yang lain. Of course. Gitu. And then itu ya, dan untuk yang tadi yang untuk dewasa ada banyak sekali program, ada TOEFL, IELTS, TOEIC, ICPT, persiapan kedinasan, UTBK, business English, English for specific purpose yang seperti buat maritim dengan berbagai maritim, kesehatan, pokoknya apapun itu yang mungkin kita bisa. Kalau kita nggak bisa mungkin kita tolak ya, tapi yang English for specific purpose itu emang buat spesifik siswa itu kerjanya di bidang apa gitu. Okay, so let's talk about itu ya, tantangan dan perjalanan kita, kami as owner. Coba kalau dari perspektifnya Mr. Fahmi sendiri sebagai yang menghandle marketing, finance, system, and everything, apa sih tantangan yang paling berat Mr. selama sejauh ini ya? Apa ya, mungkin bukan yang paling berat tapi paling berkesan adalah ketika kita setiap kali kita mau membuka program baru. Masih ingat pertama kali untuk KSP dulu nggak terlalu ini, karena sebelumnya kan kebetulan KSP sudah apa, Mister? Kids Speaking Program. Kan sebelumnya sudah ada satu rombongan yang mau belajar bareng gitu. It was a coincidence actually. Iya, itu nggak sengaja ya. Terus habis itu kita lanjutkan. Tapi untuk terutama yang program-program kelompok yang melibatkan banyak orang itu apa ya, sangat menantang sih memang, karena well, kalau yang
persiapan yang normal kan kayak kita mempersiapkan kira-kira materi yang disampaikan apa gitu. Kemudian disesuaikan dengan levelnya kayak gitu, menggunakan media apa, kemudian metode apa seperti itu. Itu ya insya Allah bukan sudah biasa ya, tapi emang ekspektasinya emang selalu kayak gitu ya. Cuman kalau program kelompok baru itu kita juga harus berpikir ekstra tentang ini mau dikasih harga berapa kayak gitu. Terus satu kelompok itu berapa orang. Terus habis itu kita dapat siswanya dari mana kayak gitu. Itu juga sangat-sangat sangat bikin nervous ya. Karena kalau kelompok seandainya hanya 1-2 orang kan itu ya, kelompok kan salah satu tujuannya agar biayanya tidak terlalu mahal kan. Tapi kalau yang ikut cuma 1 atau 2 untuk bayar tutor aja mungkin kita masih kurang kayak gitu. Jadi ya gitu, kita harus belajar tentang gimana mencari siswanya dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak harap-harap cuma sampai di detik terakhir pembukaan pendaftaran itu, holiday program juga kayak gitu kan. Apalagi itu lebih banyak lagi moving parts-nya, kayak jadwalnya bagaimana kayak gitu. Kemudian ya itu sih mungkin yang menantang ya. Selain itu mungkin kalau kata para coach bisnis kan sebagai owner itu yang harus dilakukan adalah membuat sistem, ya enggak sih. Nah itu juga menjadi tantangan buat kita membuat sistem, gimana supaya misal kita ada sekian kelas kelompok dan sekian ruang kelas, nah gimana kita biar tidak bertabrakan. Belum lagi kelas private yang mungkin terkadang harus dipindah jadwalnya kayak gitu, belum lagi jadwal tutornya kayak gitu. Gimana biar tidak bertabrakan dan bisa berjalan dengan mulus semuanya gitu ya. Jadi paling berat itu emang itu ya sistem ya. I can feel it by myself. Sistem yang kamu maksud seperti itu, misalnya kalau sistem yang aku maksud tuh itu kayak lebih ke human resource kan setiap orang pasti punya, setiap tutor pasti punya interest yang beda-beda, cara kami ngomong sama mereka juga beda-beda, pendekatan ke mereka tuh beda-beda, dan it's really complicated, like the most the most challenging part for me. Dan kita nggak pernah diajarin itu juga ya kan, karena kita kan backgroundnya pendidikan. Kita pendidikan, tapi kita nggak ada background manajemen. Manajemen apa itu kan part di manajemen nggak sih? Manajemen nggak hanya sistem tapi ke orangnya juga. Apa tuh namanya? Dari atas ke bawah tuh gimana? And then menghadapi customer juga ya kan, kayaknya kamu belajar banyak sekali tentang itu. Ya, learning by doing. Tapi aku juga ikut kayak, pokoknya nggak berhenti nonton. Itu ya, konten-konten business coaching, marketing, business coaching itu ikut kayak, tapi cuma yang murah-murah aja. Tapi emang kalau business coaching itu emang extremely expensive ya. 6 million, 5 million, 7 million, ya Allah, pengen banget ikut gitu. Soalnya tagline-nya tuh bagus banget, dan pembicaranya juga Asian Tiger gitu. Siapa sih yang nggak kepengen denger Asian Tiger yang memberikan saran kayak gitu. Tapi kayak, is it possible for rumah kita to pay like 6 million for business coaching? I don't know, maybe one day ya, kita lihat. Atau malah rumah kita sendiri yang bikin business coaching seminar ya, I don't know. For edupreneur. Yes, that's right. Dan juga jadi salah satu mungkin filosofiku ya, rumah kita itu yang aku pengen adalah rumah kita itu sustainable. Jadi kayak ya berlangsung terus lah gitu. Aku nggak terlalu ada kepinginan untuk rumah kita harus besar banget, siswanya harus banyak banget gitu, tidak terlalu sih. Lebih ke pengen ini terus bertahan kayak gitu. Nah salah satunya yang ternyata kita harus lakukan adalah semua experience, semua pengalaman, ilmu yang kita dapat itu kita harus tahu gimana caranya bisa kita transfer ke itu ya, anggota tim yang lain kayak gitu. Jadi jangan cuman stuck di satu orang aja. Nah, nanti kalau satu orang itu sudah nggak bisa lagi berkontribusi di sini, terus gimana? Kita bakal kehilangan begitu banyak expertise dan knowledge yang sangat berharga kayak gitu. Dan kita masih dalam proses itu ya, proses transferring gitu. Fun fact, ternyata
mendelegasikan tugas tuh nggak semudah itu ya. Kayak aku pengennya A nih gitu kan, tapi ketika dilakukannya kok B, ternyata aku ngomong apa ya, semuanya ternyata bisa ditafsirkan secara berbeda kayak gitu. Dan itu kayak, dan ternyata tuh emang ada skillnya sendiri, misalnya kayak cara-caranya. Bahkan aku dapet iklan itu cara mendelegasikan tugas gitu. Gitu. Tapi emang itu kelemahanku juga sih, yang harus diperbaiki, karena itu adalah core skill yang harus kita punya as a owner, kayak gitu. Jadi itu tantangannya ya. Berarti apa aja kesimpulannya, Mister? Tantangannya sistem, terus sistem tuh dalam hal teknis maupun human resource. Yes, that's right. Terus marketing kayak gitu sih. Yeah, I mean every aspect has their own challenge, you guys. We did not expect that at all. Like kita punya background kan, kayak bisa lah ya kayak gini gitu. Yang penting ada gurunya, yang penting orang tahu gitu. Yang penting orang tahu gitu. Ternyata nggak ada tutorialnya. Bahkan di business coaching pun nggak bisa spesifik dengan masalah kita dengan kayak kasus gitu. yang kita hadapi kayak gitu. Jadi emang kita harus selalu kreatif. Iya, kita harus adjusting kayak gitu. Pokoknya kita harus bisa agile. Aduh, agile tuh piye kayak gitu kan. Tapi ya gimana ya? Ya we just nggak mau think too much. Yang penting kayak langsung nulis to do listnya apa dan harus ngapain kayak gitu. Kalau think too much, aku juga think so much, tahu nggak sih, kayak overthinking, kayak rumah kita bisa sustainable nggak sih, kayak as simple as ada siswa KSP yang nggak lanjut program, aku tuh kayak mikir, ya Allah kok ada 2 orang yang nggak lanjut program ya, ini rumah kita bisa sustain nggak ya? Iya, jangan-jangan kita udah nggak tahu lagi apa yang diinginkan siswa kayak gitu. Ya Allah gitu ya. Nah, jadi emang kayak gitu. And the other thing selain itu adalah itu sih, regenerasi human resources juga extremely difficult for us. Dan kita juga kind of surprise, ternyata nggak semua lulusan English Education Department itu bisa mengajar atau bisa skill bahasa Inggrisnya juga bagus. Jadi it's hal yang baru lagi buat kita pelajari. Jadi as a entrepreneur, banyak hal yang baru, I will say like every month, every week kita pasti dapat kita baru tahu. Iya, atau hal yang sama tapi variabelnya beda. Nah, Masya Allah gitu ya. Oke, jangan jadi entrepreneur ya. Udah. Terus struggle-nya apa? Tapi kayak masa nggak enaknya doang sih? Apa happiness, kebahagiaan, kepuasan, kebanggaan apa yang kamu dapat dari sini? That's right. Kenapa ya kita tend to talk about something yang sulit-sulit aja gitu. Iya. Padahal kalau di kehidupan nyata kita merhatiin enak-enaknya aja. Iya, that's right. Apa ya? Sebenarnya Masya Allah banyak sekali berkah yang bisa kita rasakan. Kenikmatan ternyata nggak cuma uang ya, itu yang aku rasain as an entrepreneur. Yang pertama itu adalah bisa memenuhi kebutuhan siswa-siswa, kebutuhan semua orang, yaitu dengan itu ya, meningkatkan skill bahasa Inggris mereka kayak gitu. And then yang kedua dari POV tutors, dari POV ku terhadap tutors, aku merasa kayak aku senang bisa melihat seseorang tuh dari level 1 ke level 7, 8, 9, melihat perkembangan tutor tuh menurut aku nikmat banget. Misalnya nggak ada, udah deh kayak nggak ada uang yang bisa mengganti kenikmatanku melihat seorang tutor tuh berkembang beneran. Itu kayak aku happy gitu. Bahkan aku lebih happy ngeliat mereka berkembang daripada diriku sendiri sih. Lebih satisfying gitu for me kayak gitu. Atau apa ya, membuat potensi mereka lebih bagus dan ternyata ya nggak kusangka tuh lanjutannya luar biasa. Itu kan senang banget kan as a entrepreneur. Terus aku merasa kayak diriku sendiri tuh juga berkembang gitu. Kalau misalnya aku ngajar di sekolah nggak mungkin deh aku dapat semua skill yang aku punya sekarang kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak wow, I really push myself forward. Jadi happy banget dapat experience yang mungkin nggak orang lain dapat kayak gitu. And then yang satu lain lagi yang aku senang adalah aku dapat banyak banget koneksi gitu. Jadi kan karena siswa kita banyak yang adults 30, 40, bahkan banyak yang way older than me, aku ngerasa juga dapat experience atau pelajaran hidup dari pengalaman mereka kayak gitu. Kan di kelas kan speaking English kan, kayak ngomongin topik yang mereka rasakan, yang mereka alami. Jadi it's really so much fun for me, especially yang paling aku fun itu emang itu sih datang ke company, jadi melihat perspektif yang berbeda kayak gitu as a whole ya kan. Pokoknya hal-hal yang kecil pun aku kayak kayak gini memuaskan ya. Iya, belajar tentang hal yang baru. Even ke sekolah kerja sama-sama SD Birul sama pondok pesantren kayak gitu, kayak
Jadi kayak gini ya. Jadi aku ngerasa kayak wow, my knowledge itu tambah luas. Itu sih senengnya, sama senengnya juga bisa tahu banyak hal tentang berbagai bidang kayak gitu ya. Tadi kita udah mention di awal, kita kan menerima English for specific purpose, which kita ketemu sama banyak profesi. Nggak hanya di Jawa tapi di luar Jawa juga. Itu kayak di luar negeri bahkan ada kan ya? Di luar negeri juga ada. And I was like wow, oh my god, ternyata speechless. Jadi kayak langsung speechless. Jadi that was really fun. Considering I love meeting new people, and menurut aku tuh kayak ketemu sama orang baru tuh kayak ketemu sama covernya nih. Terus semakin pertemuan kelima, ke-6, ke-10, ke-30, aku kayak baca satu buku, akhirnya I get to know perhalaman gitu I get to know someone better, and I can see like different perspective, and itu sih sangat priceless. Iya, priceless. Iya, sangat priceless and sangat valuable for me. Sorry, I'm talking too much. What about you? And what about me? I thought you're not gonna ask. I thought you wouldn't ask. Apa ya? Ya hampir sama sih kepuasan itu. Mungkin karena kita sudah menghabiskan banyak waktu sebagai guru ya. Jadi kayak kepuasan personal maupun profesional adalah ketika siswa yang tadinya mungkin nggak bisa sesuatu, setelah kita jelaskan, setelah kita latih, mungkin masih nggak bisa, tapi kita tidak menyerah, terus akhirnya dia bisa kayak gitu misalnya. Atau mungkin apa ya? Oh, ada satu hal yang apa ya, surprisingly itu bikin seneng banget adalah ketika dulu ada cerita dari tutor lain yang siswanya itu dulu trauma sama bahasa Inggris, tapi setelah di sini, setelah sama beliau, dia jadi suka bahasa Inggris kayak gitu. Wow. I mean like apa ya? Maksudnya kita kan juga pernah sekolah ya, kita merasakan bagaimana beberapa orang guru itu sangat berkesan buat kita dan benar-benar apa ya, mengubah jalan hidup kita gitu nggak sih? Yang tadinya mungkin kamu nggak suka sesuatu jadi suka atau sebaliknya kayak gitu. Terus karena kamu suka atau nggak suka itu, jadi itu mempengaruhi jalan hidupmu kayak gitu. Dan aku selalu mengagumi guru yang kayak gitu. Sedangkan kita di sini, rumah kita, kayak aku merasa kita itu belum pantas untuk mendapatkan apa ya, admiration ya, atau kayak kekaguman gitu dari siswanya kayak gitu. Tetapi ternyata ada juga yang mahasiswa itu merasakan impact seperti itu. Jadi kayak aku merasa honored lah, merasa itu wow. Oke, alhamdulillah gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sama seperti kamu sih. Kalau aku kan sangat introvert ya, sebenarnya nggak terlalu suka ketemu orang baru. Terus terang kalau ada siswa baru itu dulu awal-awal itu kayak deg-degan banget karena aduh, ya gimana nih gitu, aku garing nggak ya kayak gitu dan sebagainya, insecure dan sebagainya gitu. Bagi mungkin ada yang lebih tua, lebih sukses, atau yang seumuran tapi sudah lebih sukses kayak gitu kan bikin dia insecure. Tapi kayaknya aku mendapat kepuasan yang sama deh ketika aku mengetahui oh ternyata ada begitu banyak perspektif orang gitu ya, kayak mereka mempunyai kehidupannya sendiri-sendiri dan kayak setiap orang itu kayak benar-benar apa ya, penuh dengan pengalaman yang macam-macam, dengan sudut pandang, opini dan sebagainya kayak gitu. Dan karena aku orangnya suka penasaran dengan hal-hal yang dengan segala hal sih, jadi senang kalau dapet yang kayak specific purpose kayak gitu. Soalnya, oke, kita memang yang ngajarin dia bahasa Inggrisnya, ya kan. Tetapi yang ngerti tentang seluk-beluk bidang itu kan dia, gitu ya. Nah, dia yang punya pengalaman, dia yang punya pengetahuan, gitu. Dan sometimes untuk praktek, ya aku yang nanya dia, gitu. Jadi kayak, oke, I learn something new. Kita belajar suatu hal yang baru, seperti itu. Terus satu lagi adalah, aku pernah kerja di tempat lain sebelumnya ya. Dan kayaknya salah satu kendalaku adalah terkadang kita harus melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, sedangkan sebenarnya dalam hati kita itu kayak nggak terlalu setuju dengan hal itu gitu. Paham nggak sih? Kayaknya harusnya nggak kayak gini deh. Tetapi karena aku bawahan ya aku harus patuh gitu misal. Di rumah kita itu aku nggak merasakan itu. So harapan Mr. Fahmi apa sih terhadap masa depan pembelajaran bahasa Inggris di... Aku agak sulit mengharapkan sesuatu yang berada di luar kontrolku sih. Tapi kayak, ya tapi harapan aja ya. Mungkin pendidikan secara umum adalah
bangsa kita harusnya bisa lebih menghargai gurunya. Kayak ya masa pekerjaan-pekerjaan lain orang bisa mendapat penghasilan yang layak, tapi sebagai guru gitu ya, katanya guru yang orang paling berjasa buat kita kayak gitu. Terus katanya kita harus hormat sama guru gitu. Mana buktinya? Gitu. Jadi kita juga di rumah kita kadang misal nih, boleh aku bilang nggak, kalau home visit keluar ada fee transport. Kalau That's very important to the system. ya, kalau ada yang minta nggak usah itu, kayak Nggak usah uang transport. ya kita maksudnya itu ya, dari customer yang tidak bersedia untuk memberi uang transport, kita beneran itu kayak ngeyel, soalnya Nggak jadi nggak apa-apa. ya jadi nggak apa-apa gitu. Ya kita harus menghargai waktu dan tenaganya guru gitu, dan saya rasa ya hopefully Indonesia bisa lebih maju kalau kayak gitu sih, ketika guru bisa fokus pada itu ya, keahliannya masing-masing, melakukan pekerjaannya dengan baik tanpa harus memikirkan nanti aku makan apa, anakku makan apa, kayak gitu. Gitu ya. Mungkin aku sok-sokan kalau bilang gini teh. Aku percaya kayak ujung tombak dari pendidikan itu guru nggak sih? Kayak kamu mempunyai media pembelajaran yang sebagus apa, kalau gurunya nggak bagus, kalau kamu biasa aja gurunya bagus, saya insya Allah bagus. Kayak ada nih ya, nggak tahu apakah benar kayak gitu atau enggak. Well, it's just opinion. Just People might opinion. agree or disagree. So no problem. Tapi ya, I think rumah kita memang investnya di kualitas tutor. Hopefully. Iya, kami harap seperti itu ya. Kami harap seperti itu. Terus terang salah satu alasan kenapa kita nggak buka cabang di mana-mana adalah kita nggak tahu cari tutornya dari mana. Kalau kasarnya gitu ya. Alhamdulillah di Kudus itu kayak sweet spot, ada beberapa kampus yang pendidikan bahasa Inggrisnya bagus. Exactly, ya. yes. Dan ya kayak gitu, kayak ya kembali lagi ya tadi, aku nggak terlalu bermimpi rumah kita bakal besar banget, tapi lebih ke sustainable dan memprioritaskan kualitas daripada kuantitas gitu loh. Ya kalau banyak siswanya ya alhamdulillah gitu, tapi jangan sampai mengkompromikan konsep pembelajaran kita, kualitas kita kayak gitu. Yes. Insya Allah ya, kita sangat-sangat berharap ya. Kita nggak mau bilang kok kita tuh sangat ini banget sampai ke depannya selamanya. Well, Bismillah ya. Kita tetap berusaha the best we can. Bismillah. Kalau emang ada yang ngerasa rumah kita kurang, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Emang kan silakan sampaikanlah kekurangannya apa. Iya, Coba tahu kita bisa perbaiki. Ya, silakan sampaikan gitu. Harapanku ke depannya lebih ke ini sih. Pengajaran bahasa Inggris in Indonesia as a whole, especially the curriculum, sangat berharap banget anak TK maybe atau anak SD itu belajarnya bukan grammar, bukan reading, tapi lebih ke listening gitu. Nyanyi, listening, pokoknya listening deh. Sangat aku harap, karena ketika input dari listeningnya bagus, output speakingnya juga insya Allah akan mengikuti kayak gitu. Soalnya itu berdasarkan orang tua yang ketemu sama aku, masalah mereka terhadap anaknya adalah ketika bahasa Inggris itu kan tulisannya beda sama apa yang diungkapkan. Nah, makanya belajar pertama itu bukannya membaca tapi mendengar. Soalnya kalau membaca anak tuh bingung kayak gitu. It's just my opinion ya selama ini. Dan yang kedua tuh lebih banyak guru-guru yang bahagia, terutama guru bahasa Inggris, jadinya anak-anak gak akan mendapatkan trauma dari sekolah ataupun lembaga lainnya karena gurunya tidak bahagia, contohnya kayak gitu, atau gurunya terlalu ditekan oleh goal, nilai. Dan ketika anak bisa bahasa Inggris atau enggak itu hanya diukur dari nilai reading kayak gitu. Jadi itu sih dua itu. Tapi nggak tahu ya, itu hanya mimpi kecil. Aku juga nggak tahu ya berharap apa ke depannya. Berdoa aja lah ya. Kita berdoa aja, dan harapanku pasti akan berubah seiring waktu. Mungkin saat ini harapanku kayak gitu, tapi nanti ketika aku menemukan isu lain lagi, mungkin harapanku akan beda. Makanya kita mendoakan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Yes. Meskipun kadang itu artinya kita memang harus mengoreksi diri sendiri. Of course.
definitely. Alright.